A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Special Edition malam hari ini, yang cukup dadakan malam hari ini. Tadi saya sore ada satu terbersit gitu ya, pulang perjalanan retret gitu, lagi capek, lagi lelah gitu, terus tiba-tiba pengen WhatsApp pawayan, tiba-tiba pengen ngobrol, tiba-tiba pengen kumpul gitu teman-teman. Saya banyak banget dapat DM, banyak banget dapat WhatsApp gitu ya. Dan kemarin pas abis sedikit hiatus dari online gitu, dan kaget gitu ya dengan banyak-banyak message itu. Banyak banget yang mempertanyakan gitu, sesuai sama lagu tadi sebelum pembuka, harus ngapain ya, harus gimana dan seterusnya. Dan puji syukur pawayan malam hari ini juga luang gitu ya. Dan teman-teman, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di acara malam yang saya rasa kita sangat membutuhkan untuk saling menguatkan gitu ya, di eh, tengah-tengah chaos ya, saya bisa sebut chaos gitu. Di tengah-tengah kita mungkin sedang ketakutan, sedang khawatir, cemas gitu. Dan saya rasa ada baiknya kita tidak terlarut dalam kecemasan, dan kita membuat apa ya, membuat sisi yang lainnya untuk menguatkan. Dan saya rasa pertemuan malam hari ini, semoga kita setuju ya, kita malam hari ini kita bisa saling menguatkan di kondisi yang seperti ini. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu untuk guru kita Pawayan. Pawayan, matur suksma, terima kasih banyak atas waktunya untuk menemani anak-anak semesta ini, yang mungkin kita bisa banyak mendapatkan kekuatan lah ya dari apa yang nanti akan dititipkan, dialirkan oleh Pawayan ke kita semua. So teman-teman, terima kasih sekali lagi telah bergabung malam hari ini. Malam hari ini kita bisa sama-sama apa ya, berkumpul lah ya untuk saling menguatkan dan kita menikmati malam hari ini bersama. Kita sapa dulu guru kita. Pawayan, sehat? Apa kabar? Malam Kang Abu. Alhamdulillah sehat Kang Abu. Nah, matur suksma Pawayan. Introduction-nya mungkin saya menyampaikan dari banyak sekali suara-suara jiwa yang bertanya gitu ya Pawayan, dalam kondisi seperti ini. Ada yang punya tenaga tapi nggak bisa apa-apa gitu. Ada yang punya ide tapi juga nggak bisa apa-apa gitu di balik ini semua, di mana kita malam hari ini sama-sama untuk bisa apa ya, doa mungkin, atau berkontemplasi gitu ya, atau kita sama-sama saling menguatkan hati. Dan apa yang mungkin sebijak-bijaknya kita bisa lakukan dalam keadaan ini. Dan mungkin malam hari ini wejangan-wejangan pawayan sangat dibutuhkan bagi para jiwa-jiwa yang hendak untuk memberikan balancing lah ya, dari vibrasi-vibrasi ketakutan, ancaman gitu. Tapi saya rasa yuk kita membangkitkan di sisi sebelahnya dengan kedamaian dan saling jaga gitu. Dan kita, saya rasa kita malam hari ini berkumpul untuk saling menguatkan gitu. Jadi pawayan mungkin lebih ke refleksi gitu ya, refleksi terus pemaknaan dan penguatan yang mungkin bisa kita sama-sama saling kuatkan malam hari ini. Silahkan guru. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, terima kasih malam ini kita sudah bergabung untuk melakukan apa yang mungkin kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena kita terjebak ke dalam begitu banyak angin-angin pembenaran yang seolah-olah kebenaran, tetapi di sudut semesta ini apa yang terjadi memang harus terjadi, dan kita harus berdiam sejenak untuk membaca apa yang terjadi ini. Mungkin kita bukan bagian yang ada di sana gitu, tetapi hati dan perasaan kita, pemikiran kita
yang menangkap dengan panca indera apa yang terjadi. Tentu saja mau tidak mau harus terlibat secara emosional, terlibat secara rasa, sekaligus juga terlibat secara rasio untuk mengerti apa yang semesta sedang inginkan dalam cerita kehidupan yang sedang berlangsung di atas negeri yang sesungguhnya penuh keindahan ini. Oh, sebuah negeri yang sesungguhnya begitu layak untuk disyukuri sebagai tempat tinggal, sebuah negeri yang sesungguhnya begitu layak untuk membuat kita merasa damai karena hidup di tanah surga penuh cahaya, dan kegelapan hadir bukan untuk membunuh cahaya, melainkan untuk membuat kita istirahat sejenak dari keseharian yang melelahkan. Namun sayang, kadang-kadang kegelapan itu membuat kita tidur dalam kesadaran, lalu menghadirkan mimpi buruk yang merupakan proyeksi dari keseharian hidup yang penuh dengan kegelisahan. Maka saat ini kita hanya sedang diajak untuk tidur, untuk sebagiannya mengalami mimpi buruk, sebagiannya terbangun oleh mimpi buruk, untuk kemudian memaknai kenapa mimpi buruk ini hadir dalam tidur malam ini. Malam hanya sedang datang. Kita sedang dihadapkan pada malam di negeri ini. Dan kita tetap harus yakin bahwa kegelapan bukanlah akhir. Kegelapan memang dikaitkan dengan masa kiamat. Tapi kiamat adalah kebangkitan kembali. Dan semoga malam yang membawa mimpi buruk beberapa hari belakangan ini adalah masa kiamat di mana kita akan bangkit kembali dalam kesadaran bernegara yang baru, yang mengerti apa arti kata-kata yang menyakitkan, yang mengerti apa arti tindakan yang menyakitkan sesama anak bangsa, yang mengerti kenapa kita tidak perlu saling menyakiti, yang mengerti kenapa kita harus bersama-sama saling bangun, saling membangunkan, agar mimpi buruk ini bisa kita baca maknanya, lalu kita bisa sama-sama menyalakan lampu untuk kemudian dengan lebih tenang menyambut matahari pagi yang akan datang. Saya sedang merasakan apa yang Ibu Pertiwi rasakan. Saya sedang merasakan apa yang Ayah Angkasa saksikan di tanah surga yang Dia ciptakan bagi anak-anak bangsa Nusantara ini. Jika kita tidak mampu membantu mendamaikan, setidak-tidaknya kita yang hadir di sini dan yang mendengar ini tidak sama-sama menghembuskan angin. Walau mungkin maksudnya memadamkan, tapi hembusan angin yang banyak kadang menciptakan badai yang malah menguatkan api untuk membakar. Kadang kita kira air akan memadamkan api, tapi air juga bisa menyebabkan api bertambah besar
tetapi sedikit selimut yang basah, selimut hati yang basah, mungkin lebih berguna untuk mendinginkan suasana. Maka biarlah selimut hati yang dingin di antara kita yang hadir di sini dan mendengarkan ini bisa mencegah api itu kemana-mana. Mari kita bebaskan sejenak kebenaran dan kesalahan. Karena dalam masa kegelapan seperti ini, sangatlah sulit menentukan mana yang benar, mana yang salah. Karena kebenaran kadang bersembunyi dalam kesalahan yang dibenarkan. Kadang kesalahan juga bisa bersembunyi dalam kebenaran yang tampak digaungkan. Dalam rasa kebingungan seperti ini, ketenangan dan kedamaian itu hanya ada dalam hati yang bisa melihat dengan jernih, dengan netral, melihat skenario apa yang sedang dititipkan semesta untuk kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Itu yang terpenting, Kang. Ribuan tahun lalu, kisah Mahabharata telah banyak bercerita bagaimana bangsa Kuru yang besar di India sana, hancur lebur oleh pertikaian antar saudaranya sendiri. Karena sebagian lahir dari ayah dan ibu yang membutakan dirinya. Sebagian lahir dari ayah dan ibu yang mungkin diterangi oleh cahaya pengetahuan. Tetapi kegelapan yang lahir dalam wujud Korawa, namun dibimbing oleh Sakuni yang memiliki tujuan pembalasan atas kekecewaannya, itu juga bisa menghancurkan bangsa Kuru sendiri. Dan kita sedang ada di dalam cerita yang hampir sama. Sebagian dari kita sedang memainkan peran-peran Korawa yang lahir dari kegelapan. Desta-rasta yang buta, Gandari yang menutup mata. Akhirnya lahirlah sifat-sifat Dur Yudana. Dur artinya jauh, Yudana artinya kesatria. Lahirlah sifat-sifat yang jauh dari sifat-sifat seorang kesatria. Bisa dimanapun dia berada sifat-sifat kesatria. Bisa dimanapun dia ada sifat-sifat yang jauh dari kesatria itu sendiri. Kemudian akan muncul sifat-sifat Dursasana. Mereka yang jauh dari sasana, dari apa yang seharusnya diwujudkan sebagai kewajiban dalam hidupnya. Akan muncul Dursila, mereka yang jauh dari sifat-sifat etika. Inilah yang banyak akan terjadi di negeri ketika Kuru Ksetra sedang terbuka dalam masa seperti ini. Ketika kelir wayang itu sedang digelar, lampu blencong sedang berkobar-kobar apinya. Disitulah permainan wayang-wayang sedang dimainkan oleh sang dalang. Sebagian lahir memainkan para Korawa yang lahir dari kegelapan. Sebagian memainkan kebenaran dari Pandawa. Namun entah siapa yang benar, karena dalam diri Pandawa pun ada yang salah, dalam diri Korawa pun ada yang benar. Kedua-duanya kemudian menciptakan kehancuran. Dan layaknya kita sebagai penonton, mari menikmati hikmah dari apa yang ditampilkan oleh kehidupan ini. Kita akan jumpai bagaimana Raden Karna
harus berpihak memusuhi saudaranya sendiri para Pandawa karena dia dilecehkan oleh para Pandawa. Dikatakan karena tidak layak bertempur melawan Arjuna karena dia hanya seorang rakyat jelata. Lalu Duryodhana dan para Kaurawa mengangkat derajat Karna, membuatnya menjadi seorang kesatria yang layak bertanding. Karna berarti telinga, dan begitulah setiap kata-kata yang menyakitkan berpadu dengan kata-kata yang memuji akan membuat kekacauan. Di satu sisi, kata-kata yang menyakitkan, sebutan yang merendahkan, melecehkan seseorang yang sesungguhnya lahir dari saudara sendiri, dari ibu Kunti yang sama, itu bisa menyebabkan karena berpihak kepada lawan yang seharusnya sama-sama dia musuhi. Dan inilah awalnya. Bahkan ketika perang Mahabharata terjadi, Prabu Salya sendiri sebagai paman dari para Pandawa berpihak kepada Raden Karna dan menjadi sais kereta dari Karna ketika dia berperang melawan Arjuna. Kenapa Prabu Salya berpihak kepada Karna, kepada Kaurawa? Karena dia salah masuk tenda. Prabu Salya berjanji siapapun yang memberi aku makanan dan tempat berteduh ketika aku tiba di Kurukshetra, itu pastilah kawanku dan itulah keponakanku. Tapi sayang, dia berteduh dan mendapatkan sambutan hangat di tenda yang salah. Justru itu terjadi di tenda para Kaurawa. Dan demi setia kepada janjinya, dengan setia kepada kata-katanya, untuk membela siapa yang memberi keteduhan dan makanan, maka Salya dengan sangat terpaksa melawan ponakannya sendiri. Dan ini yang mungkin sedang terjadi saat ini. Banyak anak-anak bangsa yang mungkin sedang menjalankan tugas, harus berhadapan dengan saudaranya yang sendiri yang sedang berjuang memperjuangkan haknya. Tanpa mereka saling kenal satu sama lain bahwa mereka bersaudara. Karena kegelapan menjadi tirai yang membuat mereka samar melihat cinta yang tersembunyi di balik saudara-saudaranya sendiri. Dan ketika petang mulai datang membawa malam yang gelap, perlawanan yang terus berlanjut itu hanya menjadi ruang dan waktu di mana energi-energi kegelapan akan terus datang. Dan saking bingungnya mereka menghadapi kegelapan satu sama lain, mereka pun menciptakan api yang mereka kira membawa cahaya. Tapi sesungguhnya api yang mereka nyalakan membawa kobaran neraka dalam kehidupan mereka sendiri. Ini yang sedang kita saksikan sama-sama, Kang Abu. Maafkan hari ini saya tidak bisa bicara dengan cepat seperti biasanya. Karena saya harus menahan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Antara apa yang boleh diungkapkan dan apa yang tidak boleh diungkapkan harus ditahan-tahan sedikit. Karena kadang-kadang apa yang kita kira sebagai air jernih peneduh justru bisa berubah menjadi bahan bakar untuk saling menguatkan kemarahan. Cerita Mahabharata sedang hadir dalam kehidupan kita berbangsa. Seperti mengingatkan kembali apa kata Bung Karno, bahwa perjuangan kita
akan lebih berat karena harus berhadapan dengan bangsa kita sendiri, dengan anak-anak bangsa sendiri. Anak-anak yang sama-sama menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negaranya, tetapi kehilangan arah apa yang harus dilakukan. Kita seperti semut merah dan semut hitam yang berdiam dalam satu wadah yang awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba seseorang mengocok wadah itu sehingga semut merah dan semut hitam merasa diri mereka satu sama lain saling menyerang. Entah siapa yang mengocok, entah siapa yang menggoyangkan wadah bangsa ini, negara ini, sehingga kita saling serang, saling merasa diserang, lalu saling menyerang. Darah ini tumpah sia-sia, jiwa ini berpulang sia-sia. Atau kita bisa menjadikan perjalanan pulang mereka sebagai tanda kita untuk berhenti sejenak dan pulang ke rumah masing-masing untuk diam merenung, bukan pulang ke rumah keabadian untuk tidak lagi bisa melanjutkan tugas kehidupan kita di negeri ini. Jika satu jiwa pulang, dua jiwa pulang oleh api kemarahan, mari kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing, pulang menemui keluarga kita untuk bercerita bahwa perjuangan sudah selesai sampai di sini, untuk kemudian dilanjutkan dengan doa. Karena di masa lalu, di Perang Mahabharata, mereka menyiapkan waktu hanya sampai matahari tenggelam, agar mereka bisa beristirahat dan diam dalam perenungan. Dan ketika Aswatthama melakukan tindakan yang curang, menyelinap malam-malam, itu adalah sifat yang jauh dari kesatria. Maka sesungguhnya kita tidak perlu menjadikan malam ini tambah gelap oleh apa yang kita lakukan. Karena karma tidak akan pernah berhenti. Membalas karma dengan karma hanya akan menghasilkan karma baru. Maka biarlah sebenarnya kita siapkan kata cukup untuk apa yang sudah dilakukan. Dalam segala hal selalu harus ada titik akhir untuk menjadi bahan perenungan. Biarlah ini sudah cukup untuk mengingatkan bahwa kekuasaan itu membawa petaka, bisa juga membawa berkah. Maka mereka yang hidupnya penuh berkah akan menjadikan kekuasaan sebagai pembawa berkah. Hidupnya yang penuh bencana akan menjadikan kuasa untuk membawa bencana bagi kehidupan. Ini bahan perenungan kita bersama. Dan cerita tentang Karna mengingatkan kita betapa rapuhnya hati yang terluka oleh kata-kata. Betapa rapuhnya telinga yang meninggi oleh pujian. Sangat berbahaya. Kita perlu merenung kembali. Apakah selama ini kita sudah benar menjadi telinga bagi kehidupan? Karena telinga yang tuli akan membuat perjalanan hidup ini terlambat, terhalang, mencapai jalan yang dia ingin tuju. Mata yang buta juga menghalangi. Perjalanan tanpa kaki yang kuat juga akan terhalang. Tangan yang tidak bisa membantu juga akan menghalangi sampai pada tujuan. Dan begitulah kekuasaan yang diberikan telinga, diberikan mata, diberikan kaki, diberikan tangan,
ketika digunakan dengan cara yang salah, hanya akan menyisakan perjalanan yang terhambat mencapai tujuannya. Maka jika bertugas sebagai telinga, berhentilah tuli. Jika bertugas sebagai mata, berhentilah menutup mata. Jika bertugas sebagai hidung, jangan lupa mencium gelagat-gelagat busuk yang bisa berbahaya. Jika menjadi tangan, bekerjalah dan bukan untuk memukul yang tidak penting. Jika menjadi kaki, bawalah berjalan, bukan untuk menendang yang tidak penting. Tubuh negara ini membutuhkan kekuatan untuk bersama-sama mengantar anak-anak bangsa mencapai harapannya di masa depan. Kita, bangsa ini sedang mengalami karma kolektif. Karma kolektif. Tanpa sadar kita sebagai bangsa yang semuanya hampir beragama, dengan sepanjang waktu berdoa, sepanjang waktu membersihkan diri, menjaga kesucian, dan tanpa sengaja, tanpa sadar, kita terus berucap bahwa Indonesia akan gelap, Indonesia akan cemas, Indonesia akan bubar. Kata-kata dari mereka yang terlalu sering bersembahyang, terlalu sering terhubung dengan Tuhan, sedang mewujud, mendekat kepada kita untuk mengingatkan kita berhenti bicara tentang Indonesia gelap, berhenti bicara tentang Indonesia cemas, berhenti bicara tentang Indonesia bubar, karena kata-kata kita yang sering terhubung dengan Tuhan bisa menjadi doa yang kita lemparkan ke semesta untuk dibalikkan. Ketika kondisi itu bukan hal yang kita inginkan, kita ingin Indonesia ini terang, kita ingin Indonesia ini penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ayo dengan seluruh kekuatan batin kita katakan hal yang sama, agar apa yang kita inginkan mendatangi kita secara bersama-sama. Jangan membenci apa yang tidak kita inginkan. Mari mencintai apa yang kita inginkan. Karena semesta raya ini pun memiliki kekuatan karna atau telinga. Jika ia mendengar kata-kata yang berbahaya dari diri kita sendiri, yang berkumpul sedemikian banyaknya keluar dari anak-anak bangsa, itu bisa mendatangkan apa yang tidak kita inginkan bersama. Ibu Pertiwi sedang mendengar doa-doa kita. Langit juga sedang mendengar doa-doa kita selama ini tentang kegelapan, tentang kekacauan, tentang keputusasaan. Dan itu mendatangi kita untuk memberi peringatan kepada kita. Jangan nak, jangan gunakan kekuatan pikiran dan batinmu untuk memanggil apa yang tidak kau inginkan bersama. Ini yang sedang terjadi, Kang Abu. Ini yang sedang terjadi. Kita membuat pelajaran agama kita menjadi sia-sia. Kita membuat semua sembahyang dan ibadah kita menjadi sia-sia. Apalagi jika itu datang dari para penguasa. Ya. Sang kuasa, dia sudah diberikan kekuatan oleh rakyatnya. Jika ia melakukan hal yang buruk, itu akan benar-benar buruk. Karena dalam ajaran dikatakan bahwa pemerintah itu adalah guru wisesa. Guru wisesa
yang berkuasa untuk membawa kehidupan rakyatnya dari gelap menuju terang. Jika mereka gelap, maka yang mengikuti mereka dalam gerbong-gerbong perjalanan ini akan jatuh terpuruk dalam jurang yang penuh kegelapan. Ini pesan buat siapa saja yang sedang memegang tongkat guru wisesa, guru yang memiliki kekuasaan untuk membawa terang bagi rakyatnya. Jika mereka salah menggunakan tongkat guru wisesa ini, maka dengan kuasa mereka bukan gelap menuju terang, tapi terang yang menyisakan kegelapan, yang buta oleh harta, yang buta oleh tata, yang buta oleh cinta mereka sendiri kepada tahta dan harta yang mereka miliki. Dan sebagai rakyat, dari dulu kita sudah diajarkan, ketika guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Ketika guru wisesa ada dalam kegelapan dengan kuasanya, maka rakyat akan lebih gelap lagi. Seperti halnya anak-anak yang akan menjadi lebih pemarah ketika dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu yang pemarah. Ketika ibu dan ayah berbohong, maka si anak akan belajar menjadi penipu. Ketika ayah dan ibu sering membentak, anak akan belajar mencaci maki. Dan siapapun yang menjadi guru wisesa yang memegang tampuk pemerintahan, mereka adalah ayah ibu bagi anak-anak bangsanya. Jika mereka berbohong, anak-anak bangsa akan belajar menipu. Jika orang tua belajar mencela anaknya, anak akan belajar mencaci maki sesamanya. Maka ini perenungan buat orang tua, buat anak-anak bangsa ini juga. Sampai kapan kita akan seperti ini sebagai keluarga besar? Sampai kapan? Sampai kapan tanah surga ini akan sia-sia? Diberikan sebagai berkah. Karena ketekunan kita semua beragama. Sampai kapan? Sampai kapan? Ini sudah 80 tahun berlalu. Apakah 80 tahun adalah pertanda bangsa ini bangsa yang renta dan mudah jatuh? Apakah 80 tahun pertanda bangsa tua ini adalah bangsa yang mudah lemah, mudah sesak, mudah kehilangan kemampuan melihat, mudah kehilangan pendengaran? Semua tergantung pada kita. Maka siapapun yang hadir di ruangan ini, setidak-tidaknya bawalah terang, bawalah kedamaian, bawalah ketenangan pada keluarga kita masing-masing. Bawa itu pada diri kita masing-masing. Bawa itu pada teman-teman dekat kita. Bahwa kegelapan ini tidak bisa hilang dengan kegelapan yang sama. Kutukan yang terjadi pada bangsa ini tidak bisa kita hilangkan dengan kutukan-kutukan yang sama kepada bangsa kita sendiri. Kutukan ini hanya hilang dengan doa yang menyembuhkan. Kegelapan ini hanya bisa hilang ketika kita dibimbing sama-sama oleh hati nurani kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Kita harus bangkit menghadapi musuh dari luar. Tapi kita harus diam ketika berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Diam. Tetapi akan selalu tiba saat di mana kehidupan memang harus menjalani hal seperti ini.
Karena kadang-kadang anak-anak bangsa yang tidak mau dibangunkan dengan cara biasa, terkadang harus dipukulin oleh kehidupan ini, agar dia terbangun dari tidur ketidaksadarannya. Entah anak-anak bangsa yang ada di bawah, entah anak-anak bangsa yang sedang ada di atas dalam kuasanya, kadang harus dibangunkan dengan cara seperti ini. Maka cukuplah, cukuplah beberapa hari ini untuk sama-sama membangunkan kita dari tidur malam yang penuh kegelapan dan mimpi buruk ini. Cukuplah. Mari sama-sama merenung. Mari sama-sama mengupas. Mari sama-sama menemukan apa kesalahan kita. Apa kesalahan kita dalam menjalankan kewajiban di tempat di mana kita menempatkan diri kita atau ditempatkan oleh kehidupan ini. Para Brahmana, para guru, para orang-orang suci, tebarkan kesucian, tebarkan ajaran-ajaran yang penuh cinta kasih dan penerang. Para kesatria yang melindungi bangsanya, berilah perlindungan kepada anak-anak bangsa sendiri. Para pedagang, hidupkan perekonomian, kuatkan perekonomian, agar negeri ini tidak ambruk oleh kekacauan. Dan para sudra, orang-orang yang bekerja dengan kekuatan tubuh, sebagai petani, sebagai nelayan, biarlah mereka bekerja tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak kuasa mereka kendalikan. Kita semua harus bekerja sama. 4 jalan ini harus bekerja sama. 4 warna kehidupan ini harus bekerja sama. Harus saling menjaga. Jika tidak, bangsa ini sia-sia diperjuangkan. Merah putih sia-sia berkibar sebagai simbol ayah dan ibu menyaksikan kita, anak-anak bangsanya. Merah adalah ibu, putih adalah ayah. Sedang menyaksikan kita dari langit sana tentang apa yang kita lakukan. Berhenti menggunakan bendera kita untuk saling menghancurkan satu sama lain. Berhenti. Kasihan darah yang telah membasahi bumi ini untuk menyuburkan tanah ini menjadi tanah surga, harus kembali menerima tumpahan warna yang sama akibat kegelapan batin kita sendiri. Mari berhenti. Mari berhenti. Terima kasih. Terima kasih para jiwa, saudara-saudara saya. Berat, berat sekali Kang Abu. Berat sekali harus mengalirkan kata-kata yang datang dari apa yang dirasakan oleh Ibu Pertiwi ini. Saya sebagai sebagian dari anak bangsa ini hanya bisa berterima kasih untuk segala perjuangan yang telah dilakukan demi kebaikan bersama. Sekaligus saya turut bela sungkawa atas pengorbanan yang sudah dilakukan demi kebaikan bangsa ini. Semoga pengorbanan mereka, perjuangan mereka tidak ada yang sia-sia. Semoga apa yang mereka lakukan membangkitkan kita dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan kita bisa kembali bersatu untuk sama-sama membangun negeri ini. Untuk sama-sama membuktikan kepada Ibu Pertiwi bahwa kita adalah pandu baginya. Kitalah yang akan memandu Ibu Pertiwi yang menua ini
untuk pergi ke tempat yang menyenangkan di masa tuanya. Terima kasih kamu. Suksma, Guru, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kamu. Ada satu hal Pak Wayan yang eh, apa ya, bikin sesuatu hal yang sangat dalam gitu ya. Ada kata-kata gini Pak, sebelum hari-hari ini terjadi tuh ada satu status lah ya, anggap itu disebut status gitu. Bicaranya gini, semoga kerjaku hari ini dapat mendapatkan banyak untung. Semoga kerjaku hari ini banyak orderan gitu. Semoga kerjaku itu sebelum hari-hari ini tuh adalah semangat bekerja yang menuju profit, keuntungan dan lain-lain gitu. Tapi yang tadi saya bilang jelek tuh gini Pak Wayan, yang mungkin ini nanti kita bisa elaborasi lebih dalam ya. Sekarang doanya berubah Pak. Bahkan sesederhana, semoga aku bisa selamat pergi kerja gitu. Gitu ya, ada kata-kata yang mungkin tidak disadari bahwa keselamatan itu adalah berkah gitu. Ya, di satu sisi paradoks memang. Saat mungkin ketenangan, kedamaian hadir, kita lupa bahwa keselamatan adalah anugerah besar yang sedang hadir gitu. Saat si ketenangan, kedamaian, keselamatan ini lagi dalam kondisi chaos sekarang gitu ya. Bahkan orang menurunkan kualitas doanya bukan hanya untung gitu Pak Wayan. Itu menarik sekali gitu. Bukan profit, bukan banyaknya, tapi sesimpel bahwa, sesederhana bahwa semoga aku bisa berangkat kerja dengan aman. Dan itu udah gak mikirin hasil gitu Pak. Nah saya melihat satu paradoks yang luar biasa bahwa absennya atau ketidakhadirannya keamanan, anugerah dan keselamatan, ketenangan dan seterusnya gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu. Nah pertanyaannya Pak Wayan mungkin kita bisa elaborasi. Ini semua paradoks Pak. Cuman sejujurnya tiap hari bahas dualitas gitu ya. Tiap hari memahami dualitas. Tapi lihat kondisi gini tuh oleng-oleng juga sih Pak Wayan gitu ya, bahwa terombang-ambing kepada yang wah sedahsyat ini gitu, kekuatan dualitas yang tahu ini drama gitu, tahu ini tuh ya ampun ini hanya yin yang gitu, tapi pada kenyataan menghadapinya gitu ya, ini mungkin saya cerita dari subjektif gitu ya, dan ya kita nanti bisa ngambil pelajaran gitu. Pertanyaannya Pak Wayan, gimana kita melatih yin yang dalam dualitas yang berat ini gitu? Silakan Guru. Ya. Itu sebabnya di Bali Kang Abu, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, doanya dimulai dengan kata Om Swasti Astu. Om itu artinya ya Tuhan, Swasti itu artinya selamat, Astu itu artinya semoga. Jadi sejak lama di Bali itu orang berdoa, ya Tuhan, semoga selamat apa yang kukerjakan. Dan ketika dia menjalankan perjalanan tugasnya dalam kehidupan yang penuh suka duka ini, dia menutup harinya, dia menutup perjalanannya, dia menutup kegiatannya dengan Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Ya Tuhan, apapun yang kulewati selama seharian ini, semoga aku tetap damai, Shanti. Damai tubuhku, damai pikiranku dan perasaanku, damai jiwaku, damai alam semesta ini. Itu doa penutup Kang Apu. Maka di awal kita memohon keselamatan, dan ketika kita sudah melewatinya dengan selamat, melewati semua suka duka, tentu segala suka duka itu membekas dalam ingatan kita, tetapi kita kembali berdoa agar semua suka duka yang bercampur baur di dalam diri kita itu tetap menyisakan kedamaian. Itu doa, ya. Dan pada akhirnya memang yang terpenting bukan untung, tapi beruntung, Kang Abu, beruntung.
Walaupun beruntung itu bisa juga dimaknai sebagai memiliki untung. Tetapi beruntung jauh lebih penting daripada sekadar untung. Karena banyak orang mengalami kondisi yang untung tetapi dia tidak beruntung. Tapi kebanyakan orang yang beruntung itu cenderung mendapatkan keuntungan. Maka dalam kondisi yang paradoks seperti ini, kita memang harus berguncang. Seperti halnya Arjuna, dia bahkan seorang kesatria. Kesatria yang sudah dilatih sedemikian rupa, dalam berbagai kemenangan, dalam berbagai pertempuran dia mengalami kemenangan. Dia adalah seorang kesatria yang tidak ada takut-takutnya. Raksasa pun dilawan, musuh 1000 pun dia hadapin. Tapi tiba-tiba dia mengalami ketakutan dan bergetar di tengah medan kudu kesetra. Bukan karena banyaknya musuh yang dia hadapi, bukan. Tetapi yang dia lihat adalah saudara-saudaranya sendiri yang harus dia musuhi. Ada guru-gurunya di sana, ada pamannya di sana, ada kakek Bisma di sana. Itu yang menggetarkannya. Bukan peperangan yang membuat dia takut, tapi memerangi saudara-saudaranya sendiri itu yang menggetarkan. Sehingga dia memilih lebih baik kehilangan semua harta, tata, dan cinta ini. Lebih baik saya kehilangan kehormatan saya sebagai seorang kesatria jika harus berhadapan dengan keluarga saya sendiri. Bahkan seperti itu yang dialami oleh seorang Arjuna. Dan di negeri kita ini, ketika semua sifat-sifat kesatria itu muncul, entah pada kesatria yang berseragam, ataupun kepada rakyat yang sedang memainkan peran kesatrianya dalam perjuangan, ketika muncul perdebatan kecil seperti yang dialami Arjuna itu, pada saat harus memerangi saudara-saudaranya sendiri, mungkin Mahabharata tidak akan terjadi, Kang Abu. Tetapi terkadang kebenaran itu membisiki, seperti halnya Krishna membisiki Arjuna. Kerjakanlah apa yang menjadi tugasmu, wahai Arjuna, karena kau kesatria. Segala paradoks tadi harus kau lupakan. Maka bisikan yang tampak kebenaran itu membuat sang kesatria Arjuna bangkit untuk menghadapi apa yang ada, siapa yang ada di sisi lawannya, tanpa peduli itu saudara-saudaranya sendiri. Dan itu yang sedang terjadi, Kang Abu. Jika kita melihat dari sudut para kesatria, maka kita akan melihat mereka sedang memainkan perannya. Tapi ketika kita melihat dari sudut keluarga, di situ guncangan akan mudah terjadi. Ketika kita melihat dari sudut yang lebih besar lagi. Nah, sekarang tergantung kita mau ada di mana. Ketika kita melihat sebagai penonton yang menonton perjuangan-perjuangan mereka untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukannya, atau menonton mereka sedang membantu bangsa ini mengulang kembali karma masa lalunya dengan cara yang berbeda, dengan perbaikan-perbaikan yang membuat mereka bisa lolos dari pusaran karma masa lalu yang mungkin buruk. Maka perjuangan mereka semua adalah sebuah jalan bagi bangsa ini untuk menjadi lebih besar lagi. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau saya disuruh membaca apa skenario semesta, yang saya baca, Kang Abu, bangsa ini sedang remedi untuk pada akhirnya lolos dari pelajaran-pelajaran yang sama. Banyak yang saya amati, tapi mungkin tidak semua harus saya baca, harus saya sampaikan. Tapi silakan renungkan sendiri. Apa yang terjadi saat ini sudah pernah terjadi. Apa yang terjadi di masa kemarin juga sudah pernah terjadi. Hanya saja kita berhasil melewatinya dengan cara yang berbeda. Dan semoga cerita yang di episode sekarang ini, yang mengulang episode yang terdahulu, akan berakhir dengan cara yang berbeda.
Ya, dan ini benar-benar akan menjadi cara kita untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Karena kadang-kadang ketika kita membangun sesuatu yang lebih baik, kita harus membongkar. Dan begitulah yang dikatakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Tidak ada kebaikan yang bisa dimulai dengan tanpa menghancurkan keburukan. Jika manusia tidak melakukannya, maka semestalah yang akan melakukannya. Guncangan-guncangan bumi, guncangan-guncangan dari langit, itu akan menghancurkan kehidupan manusia untuk membangkitkannya kembali dalam kehidupan yang baru sebagai benih-benih kehidupan yang lebih baik. Mereka sebagai semesta-semesta kecil sedang melakukan proses pembaharuannya. Kadang kita menghancurkan sebagian sel-sel tubuh kita sendiri untuk mendapatkan tubuh yang lebih segar. Atau jika kita tidak melakukan itu dengan gerakan-gerakan tubuh, sel-sel itu sendiri akan mati untuk digantikan secara alami oleh sel-sel yang baru. Kita hanya sedang berproses seperti itu. Maka apapun yang kita bicarakan hari ini sesungguhnya hanya sedang mencegah waktu yang lebih lama dalam proses ini menjadi waktu yang lebih cepat karena kita segera mencukupkannya dalam perjalanan ini, Kang Abu. Paradoks itu bisa memanjang, paradoks itu juga bisa memendek, tepat ketika kita sudah memahami arti kehadirannya. Seperti itu, Kang. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Saya jadi mempelajari gitu ya Pak, mengambil sebuah kontemplasi gitu bahwa ada jalan ego dan ada jalan Tuhan, katakanlah. Jalan ego selalu mencari untung, tapi jalan Tuhan itu menyelamatkan. Jadi saya menyadari bahwa ada untung dan beruntung, tetapi jalan Tuhanlah jalan keselamatan gitu. Itu satu. Yang mungkin bisa direspon dengan berkaitan yang nggak tahu tadi pop up aja gitu Pak Wayan. Kenapa pengen ngasih judul bahwa menjaga nalar dan menemukan damai gitu. Dan tadi saya jelek banget gitu ya, saya kaitkan tiga variabel ini ketika Pak Wayan bilang ini adalah bukti dari pelajaran agama yang sia-sia gitu misalnya. Nah artinya apa yang kita lihat ini kan sebetulnya orkestrasi yang 80 tahun dengan religius misalkan gitu ya. 80 tahun dengan konteks yang namanya agama lah gitu. Tapi ya kita nggak tahu hasilnya dan bukan ya mungkin belum waktu atau jatuh temponya gitu. Tapi poinnya Pak Wayan, bagaimana menjaga nalar menemukan damai di posisi-posisi seperti ini agar kita saling dikuatkan untuk tetap mengambil jalan Tuhan dalam keselamatan gitu. Silakan Guru. Ego itu membawa untung menjadi buntung. Pikiran itu dan perasaan itu membawa untung menjadi beruntung. Begitu, Kang Abu. Dan ego bereaksi ketika perasaan lebih banyak dipakai. Ego bereaksi ketika perasaan terlalu banyak dipakai. Tapi ketika rasio yang dipakai, maka di situ muncul ketenangan. Ya. Rasa itu memunculkan kegelisahan. Rasio memunculkan ketenangan. Itu sebabnya bangsa-bangsa dulu mengatakan kepada kita, pakailah budi untuk menciptakan, pakailah budi untuk prakerti. Maka muncullah kata budi pekerti. Karena prakerti tanpa budi itu akan membuat kehidupan ini menjadi proses penciptaan yang penuh dengan reaksi-reaksi ego yang fight or flight. Kalau tidak menghancurkan demi kemenangan, maka dia akan bersembunyi untuk menjauh dari kehidupan ini. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya punya budi untuk prakerti. Maka manusia itu baru menjadi manusia ketika menggunakan pikirannya. Ketika dia hanya memainkan perasaannya, maka sesungguhnya kita hanya seperti hewan. Ya, hanya seperti hewan.
Tapi selama ini kan kita diajarkan untuk kuatkan rasa, kurangi berpikir. Ini yang sering diajarkan kepada kita. Yang kemudian kita salah artikan. Rasa yang dimaksud itu bukan perasaan. Rasa yang dimaksud itu adalah kepekaan hati nurani kita. Bukan rasa perasaan. Karena ketika rasa dari perasaan kita yang kita lebih banyak pakai, tidak ubahnya kita seperti hewan-hewan yang hidup dengan perasaannya. Merasa lapar, merasa ingin menyelamatkan diri, merasa ingin menciptakan generasi baru. Itu rasa. Rasa seksual, rasa penyelamatan diri, rasa ingin kekuasaan, itu rasa-rasa yang dimaksud, yang ada di pikiran dan perasaan kita. Karena perasaan kita itu cenderung mudah terluka. Ketika perasaan mudah terluka, akibat tidak memenuhi atau tidak menemukan apa yang diharapkan oleh pemikirannya, disitulah ego bereaksi. Sebagaimana diajarkan oleh Sigmund Freud tentang id, ego, dan superego. Superego adalah kenyataan-kenyataan yang berkenaan dengan aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang kadang menghalangi id kita menemukan apa yang diharapkannya dengan mudah. Muncullah reaksi ego ketika perasaan merasa gagal, perasaan merasa tersakiti oleh kenyataan. Tapi ketika dia mengembangkan nalarnya, mengembangkan rasionya, mengembangkan akal budinya, maka harapan-harapan itu akan diraihnya dengan budinya sendiri. Sehingga muncullah budi prakerti itu. Dari budi prakerti muncullah budaya. Maka budaya atau hasil akal budi adalah kemampuan manusia untuk mencapai apa yang diharapkannya melalui usahanya sendiri. Nah, dan usaha itu akan dicapai dengan penuh perhitungan-perhitungan. Tanpa rasio, tanpa perhitungan, tanpa nalar, tentu usaha tidak akan mencapai tujuannya dengan benar. Ya, sama seperti seorang pemanah, jika hanya menggunakan rasa tanpa perhitungan, tanpa rasio, tanpa memperhitungkan kecepatan angin, tanpa memperhitungkan kelembaban udara, tanpa memperhitungkan arah angin, tentu akan sulit. Jadi sesungguhnya pemanah-pemanah itu mencapai targetnya bukan hanya tentang menggunakan perasaan, dia menggunakan rasio, dia menggunakan nalar akal budinya untuk mencapai targetnya. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan menalar, nah tentu dia akan lebih tenang. Bayangkan dua orang murid, Kang Abu. Dua orang murid. Apakah seorang murid ini sama-sama ujian? Apakah seorang murid yang memiliki keyakinan dirinya lulus akan lebih tenang dibandingkan seorang murid yang akal pikirannya sudah menguasai pelajaran itu? Yang mana lebih tenang? Tentu yang lebih tenang adalah yang rasionya kuat, akal budinya kuat. Ya, dia akan tenang-tenang saja karena dia sudah mempelajari semua ilmunya dengan seluruh akal budinya. Perhitungannya kuat sehingga kemanapun arah jalan cerita persoalan yang akan diberikan sebagai ujian baginya, dia akan selesaikan dengan akal budinya. Tapi yang hanya mengandalkan perasaannya, keberuntungannya, tidak akan pernah berhasil, Kang Abu. Maka itu sebabnya manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk menenangkan diri. Ya, kemampuan untuk menenangkan diri dengan akal budinya. Karena akal budi ini adalah berkah yang luar biasa dibandingkan berkah yang diberikan pada makhluk-makhluk lainnya. Ya, makhluk lainnya punya otak tetapi tidak secanggih otak manusia. Tujuannya supaya manusia tidak mudah mengeluh, tapi menggunakan akal budinya untuk mencapai apa yang diharapkannya. Bahkan untuk mencapai ketenangan. Nah, di lautan yang bergelombang, orang biasa akan mungkin tidak tenang kalau hanya mengandalkan perasaan. Ya, merasakan tenggelam, merasa ini tidak akan mudah tenang. Tapi orang yang menggunakan akal budinya akan mampu menciptakan perahu yang tidak mudah tenggelam. Sehingga diguncang seperti apapun dia tenang karena dengan kekuatan akal budinya dia sudah menciptakan sebuah perahu yang aman untuk dia pakai menyeberangi samudra yang
seberapapun bergejolaknya. Ini kemampuan akal budi. Nah, begitupun Nusantara ini. Kalau Nusantara ini mau melewati samudera perjalanan bangsanya menuju kondisi masa depan yang lebih terang, tetapi kurang menggunakan akal budinya, hanya mengandalkan keyakinan, hanya mengandalkan perasaan, akan mudah terguncang. Karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin mengguncang perjalanan bangsanya. Gitu. Jadi kita perlu menggunakan rasa yang lebih dalam, bukan rasa yang terkonek dengan reaksi-reaksi ego kita, tapi rasa yang lebih dalam yang membuat kita peka dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Rasa itu yang dimaksudkan untuk kita gunakan. Seperti hewan-hewan yang dengan kepekaan rasanya mengerti gempa yang bahkan belum datang. Seperti kepekaan gajah yang mengetahui badai hujan yang akan datang dari kejauhan. Kepekaan itu yang harus kita latih, bukan kepekaan yang membuat kita mudah merasa tersakiti, lalu memunculkan reaksi-reaksi ego. Ini. Nah, itulah yang harus kita renungkan, Kang Abu. Maka benar sekali ketika Kang Abu mengatakan kita perlu menggunakan kekuatan akal untuk bisa menjadi lebih tenang gitu. Karena akal itu rasio, berkenaan dengan rasio. Rasio itu pembandingan. Tenang itu ada ketika pembanding-pembanding itu, ya, neraca-neraca pembanding itu berukuran seimbang. Berapa pengeluaran, berapa pendapatan, itu rasio. Nah, itu hanya bisa diseimbangkan kalau kita bisa mengukur. Dan rasa tidak selalu benar. Kita tidak bisa mengatakan air ini hangat, air ini dingin, hanya dengan mencelupkan tangan kita. Tapi kita baru bisa memastikan apakah air ini hangat, seberapa hangatnya, seberapa dinginnya, ketika akal budi kita menghasilkan termometer. Baru kita akan tepat bisa menakar seberapa dingin yang kita inginkan, seberapa hangat yang kita inginkan. Akal itu menenangkan kita. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya. Suksma Pak Wayan, makasih Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya sebelum nanti mohon izin Pak Wayan untuk dialirkan pesan semesta. Selalu jadi pertanyaan yang perennial ya, kalau pakai bahasa perennial tuh nggak pernah selesai gitu Pak Wayan, antara keadilan dan kedamaian. Jadi ada satu statement bahwa kalau ada keadilan dan kedamaian, pilihlah kedamaian karena kedamaian lebih murah. Karena untuk adil itu perlu cost, perlu perang, perlu dana, macam-macam lah. Tapi keadilan ini lebih murah gitu. Di satu sisi, sudut pandang keadilan itu nggak ada gitu ya. Bahwa konteks adil tuh ternyata di satu perspektif tuh hoax gitu Pak Wayan. Bahwa itu adalah satu relatif gitu. Mungkin saya pengen bacain satu bait ya. Ini mungkin bisa kita renungkan gitu. Keadilan hanyalah kata yang dijual di mimbar kuasa. Kedamaian adalah jalan sunyi yang bisa kita pilih sendiri. Jika keadilan tak pernah datang, jangan biarkan hati ikut mati. Cari damai, karena damai adalah keadilan yang bisa kita ciptakan tanpa izin penguasa. Gimana nih Pak Wayan kita menyikapi antara keadilan dan kedamaian ini dalam konteks yaitu tadi, adil itu ternyata mungkin itu sangat relatif gitu. Silakan Guru. Batin yang damai dengan mudah bisa menghasilkan keadilan, Kang. Batin yang damai akan mudah menghasilkan keadilan. Tapi mereka yang masih mencari keadilan tidak akan mudah menemukan kedamaian. Hanya mereka yang sudah merasakan keadilan itu terjadi akan damai. Jadi begini, Kang. Ketika kita lahir sebagai anak orang miskin, batin kita akan mengatakan ini tidak adil. Karena ada orang lain yang lahir sebagai anak orang kaya. Maka kita tidak damai karena merasa ini bukan sebuah keadilan dari Tuhan. Bukan keadilan dari kehidupan. Tapi kapan dia mengalami kesadaran dan dia mengerti,
Ini adalah keadilan karma. Aku lahir sebagai orang miskin karena apa yang kubawa dari kehidupan sebelumnya. Maka dia akan mudah menerima apa yang awalnya dia kira sebagai ketidakadilan. Di situ dia bisa damai dengan apapun adanya dirinya. Jadi keadilan itu seringkali terasa dan tidak terasa karena ketidakmampuan kita menerka dan menakar secara rasional mana itu keadilan. Kadang kita menerka atau menakar keadilan sebagai kesamarataan. Ya, padahal jika semuanya sama rata, tidak akan mudah. Banyak orang miskin tiba-tiba diberi kekayaan besar lalu tidak mengerti bagaimana menggunakan kekayaan yang besar itu. Malah jatuh dalam keterpurukan. Ya, setiap orang sudah diberikan tempatnya masing-masing. Ketika seseorang yang tidak layak pintar tapi diberikan kepintaran, dia bingung dengan kepintarannya, malah menjadi gelap oleh kepintaran itu sendiri. Ya. Terkadang orang-orang desa yang tampak bagi orang lain tidak memiliki kepintaran, tapi mereka memiliki kepolosan, keluguan. Mereka jauh lebih damai apa adanya daripada orang-orang yang merasa dirinya sudah lebih pintar dari mereka. Nah, yang mana sebenarnya sebuah keadilan gitu? Kedamaian adalah bagaimana kita bisa menerima keadilan yang terjadi pada diri kita apa adanya gitu. Dan kita hanya sedang perlu belajar ke arah itu, Kang Abu. Belajar untuk berhenti merasa tidak adil di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kadang-kadang anak kecil yang merasa orang tuanya tidak adil akan melihat kehidupan ini penuh ketidakadilan. Akan selalu seperti itu. Semua dimulai dari masa kecil. Saya ketika masa kecil penuh dengan kekurangan, tidak pernah merasakan kehidupan ini tidak adil. Apapun yang diberikan pada kehidupan tidak pernah saya rasakan sebuah ketidakadilan. Dan karena itu saya selalu mudah merasakan kedamaian apapun kondisi saya di masa lalu, masa kini, ataupun di masa depan. Nah, ini pengalaman-pengalaman pribadi. Tetapi saya menemukan banyak orang yang sudah kaya, yang tampaknya bagi mereka ini sebuah keadilan. Aku kerja keras, maka aku mendapatkan kekayaan. Ini keadilan. Tapi ternyata mereka tidak menemukan kedamaian, Kang Abu. Mereka tidak menemukan kedamaian. Mereka terguncang oleh kekayaan yang mereka miliki. Walaupun awalnya mereka merasa hidup ini sudah adil karena memberikan apa yang ku raih dengan susah payah. Ya, aku kaya raya, sehingga aku bisa mendapatkan pendidikan yang baik, itu keadilan bagiku. Aku bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik karena aku punya sesuatu untuk membayar pelayanan. Itu keadilan karena aku bekerja keras. Tapi selalu kemudian ada ruang kosong yang membuatnya merasa tidak menemukan kedamaian. Sementara di desa-desa sana, di tempat-tempat terpencil, di desa-desa di Bali misalnya, banyak orang tersenyum. Bahkan dengan kondisi mereka yang menurut kita yang kaya raya ini menganggap Tuhan kok tidak adil ya. Kenapa ada orang harus dilahirkan seperti ini? Tapi dia damai-damai saja di sana. Bisa tidur nyenyak di atas balai-balai bambu yang dia buat dengan sederhana. Sementara orang-orang kaya yang sekarang mungkin sedang mulai gelisah, cemas oleh kemungkinan-kemungkinan terburuk di tengah situasi sekarang ini. Dan terbukti apa yang kita miliki akan menyakitkan kita. Memiliki harta, memiliki rumah yang bagus, dalam kondisi seperti ini akan menyakitkan kita dengan hadirnya kecemasan-kecemasan itu, Kang Abu. Kita mungkin berharap keadilan akan terjadi, yang jahat akan ditiadakan, yang baik-baik semua dipertahankan. Kita berharap semua orang kaya akan dipertahankan, sehingga orang-orang miskin tidak ada lagi. Tapi kemudian, orang kaya mana yang mau menjadi petani untuk membanting tulang di sawah-sawah? Orang kaya mana yang mau menikmati ikan dengan lebih dulu bertempur melawan ganasnya ombak? Orang kaya mana yang mau
menikmati listrik dengan memasangnya sendiri di tiang-tiang yang tinggi, Kang Abu. Nggak ada. Nggak ada. Maka biarlah mereka yang mengerti arti keadilan melihat semesta sudah demikian adil apa adanya. Di situ kita akan merasakan kedamaian sendiri, Kang Abu. Terima kasih, Kang Abu. Sukses Pak Wayan, makasih Pak. Cukup mengobati Pak, makasih banyak. Dan mungkin ini bukan saya aja yang ngerasain ya, teman-teman juga mungkin merasa lebih tenang gitu ya. Apa ya? Nggak sendiri gitu Pak Wayan, artinya ya kekuatan komunitas gitu, kekuatan kolektif ini memang kalau tidak dibangkitkan ya nggak akan hidup gitu Pak Wayan. Sukma Pak Wayan, terima kasih. Dan mungkin terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan buat Pak Wayan Matur Suksma. Teman-teman terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung ya. Lama nih nggak berdialog positif di full book Zoom nih, sampai full nih, udah lama banget ini Zoom nggak full kayak gini gitu. Makasih, terima kasih nih, luar biasa. Dan mungkin kita menyiapkan hati, menyiapkan keberadaan di saat ini untuk kita sama-sama mendengarkan dengan sangat terbuka hati, dengan penuh welas asih pesan semesta yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Wayan Mustika. Silakan Guru. Terima kasih, Kang Abu. Mari Bapak Ibu, para jiwa anak-anak bangsa yang mendengarkan tepat ruang ini, kita hening sejenak. Kita bicara dengan ayah ibu kita, Ibu Pertiwi dan langit angkasa kita. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masintanya terkenang. Ibu, ini tanahmu sedang resah dalam duka. Apakah yang kau rasa ketika melihat anak-anakmu sedang menyakiti satu sama lainnya? Ayah, tanah yang pernah kau perjuangkan dengan darah dan keringat demi anak cucumu ini, kini sedang kembali basah oleh air mata. Apakah yang kau rasakan, Ayah? Apakah yang kau rasakan, Ibu? Apakah ada pesan darimu untuk kami, anak-anak bangsa ini? Katakanlah, Ibu, agar kami tenang dan damai dalam persaudaraan ini. Katakanlah. Anakku, jiwa-jiwa Nusantara, ada apa, anakku? Apakah penderitaan hidup kalian belum cukup hingga kalian mesti menciptakan sendiri penderitaan baru bagi diri kalian semua? Anakku, berhentilah. Jangan lagi sakiti hati saudara-saudaramu sendiri dengan kata-kata yang tidak pantas kau ucapkan. Berhenti melukai mereka dengan kata-katamu. Jangan pula kau sakiti mereka dengan pancaran matamu yang penuh kebencian satu sama lain. Jangan pula kau sakiti mereka dengan tindakan penghancuran yang tidak berguna bagi kehidupan bangsamu nanti. Bukankah pernah dengan tegak dan lantang selalu kau berjanji untuk menjadi pandu bagi ibumu, berdiri tegak sebagai pandu bagi Ibu Pertiwimu? Tanah surga ini Ibu berikan untuk kau hidup di atasnya dalam rasa damai, anakku.
Jangan ciptakan kobaran api neraka akibat kegelapan mata hati yang kalian tutupi. Jangan letupkan api kemarahanmu sebagai senjata untuk pembalasan yang merebahkan saudaramu sendiri di tanah perjuangan yang penuh penderitaan. Cukuplah tanah perjuangan ini pernah banjir berlumuran merah. Biarlah kini ia hanya banjir oleh air keringat semangat kerja kalian membangun negeri ini. Biarlah tanah ini basah oleh air mata haru bersatunya rasa persaudaraan kalian. Tapi bukan oleh air mata penderitaan dan kehilangan jiwa anak-anakku dalam kesia-siaan. Jika kau berkuasa, anakku, maka berkuasalah untuk bisa melindungi saudara-saudaramu. Jika kau berlimpah, maka limpahkanlah sebagiannya bagi saudara-saudaramu yang membutuhkan. Itulah cara menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi. Jangan kibarkan merah putih di depan pertikaianmu dengan saudaramu sendiri. Sebab merah adalah ibu, putih adalah ayah. Jangan biarkan merah putih menjadi simbol kesaksian Ibu Pertiwi dan ayah angkasa atas kehancuran keluarganya sendiri di tanah surga yang telah ia siapkan baginya. Bersatulah kembali anak-anakku. Bersatulah dalam persaudaraan. Biarkan Ibu Pertiwi tetap menjadi tanah surga dan ayah angkasa tetap memancarkan cahaya kehangatan cinta kasih pada kalian sepanjang waktu ini. Bersatulah kembali dalam suka duka perjalanan hidup kalian berbangsa, anakku. Bersatulah. Biarkan ayah dan ibu bergembira dalam rasa bahagia, melihat kebersamaan dan kedamaian kalian di tempat di mana kalian bertumbuh, di atas pangkuanku yang penuh cinta kasih. Bersatulah kembali, anakku. Bersatulah dalam sukacita dan kedamaian jiwa. Saling jagalah, anakku. Saling jagalah agar tidak sia-sia ayah dan ibu menjaga dan merawat kehidupanmu. Terima kasih. Terima kasih jiwa-jiwa Nusantara, jiwa-jiwa anak bangsa. Terima kasih. Mari sebarkan kedamaian, mari sebarkan cinta kasih. Mari kuatkan kembali kebersamaan kita untuk membangun masa depan tempat di mana anak cucu kita akan lahir ini. Jangan korbankan mereka hanya demi kepentingan kita yang terjebak dalam dorongan ego semata. Mari bersama-sama membangun. Mari. Terima kasih. Kasih kamu. Suksma Guru, terima kasih Pak Wayan. Sekali lagi teman-teman boleh kita tepuk tangan buat Pak Wayan. Pak Wayan sehat-sehat selalu. Tidak lelah untuk membersamai kita semua ya. Dan teman-teman yuk jadi aliran-aliran alat-alat semesta untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian. Untuk kita mulai dari diri sendiri dengan berhati-hati, membuat postingan, merepost, membuat forward message, apapun itu, mari kita gandakan gitu ya kewaspadaan kita, karena mari kita sama-sama menjaga dengan menjaga diri. Karena saat kita lebih baik menjaga diri, kita bisa menjaga sesama. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan, senantiasa malam hari ini menjadi obat untuk kita semua. Menjadi penawar gitu ya, untuk kita juga tetap bersemangat menghadapi apapun kenyataan yang terjadi.
Suksma, guru, sehat selalu. Teman-teman ibu bapak selamat istirahat. Sehat selalu. Dan keep happy tentu saja. Bahagia dan kita ketemu-ketemu lagi di acara-acara saling penguatan ini di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun.